itu adalah pesan yang sangat dalam dan lebih penting. Karena Pak, karena berangkatnya harus dari diri sendiri. Pertama adalah rasa terima kasih yang tidak terhingga, yang mungkin ini nggak terlalu dirasakan oleh adik-adik yang paling junior. Yang berdasarkan info dari Komandan Seskowat tadi, kalau Akademi Militer itu perwira angkatan 2006. Mungkin mereka pikir bahwa ini adalah masanya, otomatis. Tapi marilah kita dengarkan tadi dari senior kalian semua, Letkol Refki, yang begitu lama berharap, menginginkan duduk di kursi yang sekarang beliau duduki. Dan setelah hari ini, Letkol Refki ini akan bekerja lebih semangat, dan bukan hanya karena otomatis. Dia sudah dinas minimal berapa Mas Refki? 30 berapa tahun dinas Mas Refki? Kurang lebih 32 tahun. 32 tahun. Letkol Refki ini sudah berdinas hampir 32 tahun ketika masuk pendidikan reguler. Dan beliau bekerja sekarang dan hari-hari ke depan ini pasti berbeda. Inilah yang mungkin tidak dirasakan oleh adik-adik yang masih junior, yang masih panjang, sehingga apa? Sehingga tidak terlalu mensyukuri, tidak terlalu berterima kasih, sehingga ada saja yang dilakukan yang kemudian merusak karirnya sendiri. Makanya saya tadi bukannya nggak sengaja minta siapa yang paling senior, bukan, itu satu rencana saya supaya kita yang masih muda ini dengar semua, ya, betapa berterima kasihnya, betapa tadinya nggak punya harapan. Apa tadi? Tadi singkatan apa itu Mas Refki kok? Nah itu coba tuh, mana pernah kita terpikir nih, yang Sesko ini nggak pernah terpikir apa singkatan Mas Refki tadi? PNS. Siap PNS perwira non Sesko. Coba ya. Kita semua ini nggak pernah dengar. Karena apa? Kita lulus Sesko. Kita menggampangkan. Tapi bagi mereka seperti Letkol Refki, makanya sampai mereka membuat satu singkatan PNS. Ini semata-mata karena mungkin cara mengungkapkan kondisi mereka yang memang terpinggirkan, tersisihkan selama ini. Nah, jadi poin pertama dari sambutan saya adalah semua lulusan di Krek Seskowat ke-58 ini harus terus ingat apa yang diucapkan oleh Letkol Refki, apa yang diucapkan oleh Letkol Balkis. Ingat kata-kata mereka. Kata-kata saya nggak usah diingat hari ini, tapi yang harus lebih diingat adalah kata-kata mereka, karena itu lebih dalam dan lebih penting bagi semuanya, sehingga semua selalu ingat bahwa kalian semua ini bukan PNS. Bayangkan, bukan PNS. PNS itu bukannya pegawai negeri sipil, bukan perwira non Sesko. Berarti Mas Refki, masa depannya gimana menurut Mas Refki kalau yang Sesko ini? Dengan mengikuti jenjang karir melalui Sesko, saya merasa yakin untuk bisa menatap masa depan lebih baik lagi. Dan saya akan terus maju diri saya untuk terus semangat. Punya harapan lagi, betul? Siap, masih punya harapan. Punya harapan lagi dan ingin meraih harapan setinggi-tingginya. Siap, saya juga ingin menjadi jenderal.
itulah yang harus didengerin oleh adik-adik ini loh. Itu yang saya nggak habis pikir. Mereka masih muda, nggak pernah menjadi PNS, tetapi kok masih nggak berpikir panjang, kok nggak punya keinginan seperti Letkol Refki yang sudah 52 tahun, tinggal 6 tahun lagi masa dinas, kok nggak punya gitu. Jadi poin pertama, rasa bersyukur yang harus selalu diingat sampai kapanpun. Ini bukan otomatis. Ya betul, pimpinan Angkatan Darat, seluruh pejabat utama Angkatan Darat yang hadir di telekonferensi pagi ini, semua mereka hadir. Kita berusaha untuk mencarikan solusi supaya semuanya bisa merasakan pendidikan ini. Tapi yang lebih penting adalah sekarang ini objek, Anda semua. Jangan pernah lupa ya. Jangan kemudian menganggap bahwa kita sudah pada track yang benar, kemudian sudah pasti ke atas terus. Bukan itu yang akan terjadi. Tergantung bagaimana kita membawa diri kita masing-masing. Oke? Poin kedua, yang diucapkan oleh Nyonya Refki, itulah yang harus diingat. Coba mikrofon kasih ke Nyonya Refki. "25 tahun berumah tangga, Nyonya Refki. Adakah naik turun dalam hubungan rumah tangga?" Coba pakai mikrofon. Ya, ada. Ada. Adakah saat dimana Nyonya Refki hampir menyerah? Pernah, Pak. Udah cukup. Pernah. Ya, pernah. Terus adakah kemudian usaha untuk kemudian memperbaiki kembali? Siap, kami selalu berusaha dan saya selalu berpikir bagaimana keluarga tetap baik dan saya ini hanya untuk anak-anak, dan juga akhirnya saya harus berserah bahwa ini memang sudah jalan hidup kami. Dan Terus? bagaimana akhirnya saya bisa menerima semuanya dengan baik dan saya mengikhlaskan. Memang seperti inilah jalannya. Terus apa harapannya Nyonya Refki dalam hal rumah tangga? Harapannya? Semoga ke depan selalu diberikan kebahagiaan kepada keluarga kami, kepada keempat anak kami juga, kepada suami. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semoga bisa berkarir dengan baik walaupun sangat jauh tertinggal dari teman-teman seangkatannya. Terima kasih Nyonya Refki. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Nah, itu adalah poin kedua. Poin kedua ini bukan hanya untuk ibu-ibu, ingat, bukan hanya untuk istri-istri para siswa sekarang, bukan. Ini justru untuk para suami. Para suami yang sekarang baru saja selesai pendidikan. Keluarga adalah utama. Karir kita berakhir. Kita perwira berakhir di usia 58. Karir. Tapi keluarga tidak akan berakhir. Oleh karena itu keluarga adalah hal utama yang harus selalu dijaga. Jadi mudah mendengarkan apa yang diucapkan Nyonya Refki tadi. 25 tahun. 25 tahun itu bukan masa yang sebentar. Badai selalu ada dalam hidup kita. Tidak ada pernikahan yang tanpa badai. Badai datang dan pergi. Tetapi tergantung kita. Bagaimana kita menghadapi badai bersama. Perbedaan suku, perbedaan keluarga, perbedaan pendapat itu selalu ada dan gak akan pernah berakhir. Tapi
dari sinilah, dari keluarga lah saya bisa mengukur komitmen, saya bisa mengukur tanggung jawab dari seorang prajurit Angkatan Darat. Prajurit Angkatan Darat harus punya komitmen, tanggung jawab. Gak ada ceritanya, waduh setelah menikah 19 tahun kayak Letkol Balkis tadi, atau yang adik-adik yang lebih muda baru menikah berapa tahun. Yang 2006 ini baru menikah berapa tahun ini? Ada 10 tahun, 10 tahunan. Kemudian menganggap setelah 10 tahun menikah, setelah punya anak, oh ternyata bukan jodoh saya. Waduh, nggak ada itu. Pernikahan adalah komitmen. Anda semua memilih menikah dan nggak ada yang memaksa. Oleh karena itu tanggung jawab, dan saya akan ukur benar. Seperti yang minggu lalu, ya Mam ya, minggu lalu para istri siswa di Krek 58 ini ada tatap muka melalui telekonferensi dengan istri saya. Sudah kita kasih tahu, handphone sudah kasih tahu belum Mam? Sudah. Pokoknya kita semua harus bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, tanggung jawab, menahan diri. Kemudian kita juga ingat punya tanggung jawab anak buah kita. Nanti semua cepat atau lambat akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Jabatan yang lebih tinggi berarti semakin banyak anggota di bawahnya, semakin banyak keluarga di bawahnya yang harus dibina. Ingat, kita sebagai atasan itu juga sebagai counselor. Jadi counseling anggota ke kita itu harus ada. Dan saya tidak ingin ada laporan dari anak buah kita tentang masalah rumah tangga kemudian tidak ada keputusan. Karena kami juga sedang memproses. Tamtama sudah melaporkan ke atasannya tentang masalah rumah tangga, tapi nggak ada solusi, berarti tidak ada kepedulian. Ingat, sama, jadi sama halnya seperti rekan-rekan semua harus bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga, anak-anak, semua. Rekan-rekan juga harus menjaga agar anak buah dimanapun, di satuan apapun, kecabangan apapun rekan-rekan berdinas, juga harus bisa menjadi counselor, harus menjadi penasehat, hakim yang adil bagi anggota-anggotanya, tempat mengadu, tempat menyelesaikan masalah bagi anggota-anggotanya. Saya nggak usah banyak ngomong tentang drone, tentang apa, rumah tangga dulu, anak buah dulu. Kalau semua bisa membuat hubungan harmonis, semuanya sehat, harmonis, sehat, bukan mau-maunya sendiri, saya yakin tugas itu akan banyak berhasil. Karena apa? Karena kita tenang, nggak ada pikiran. Tetapi kalau tugas tetapi keluarga di rumah kacau, kemudian banyak kesedihan segala macam, gimana mereka mau fokus? Nggak akan fokus, yakin saya. Oleh karena itu berangkat dari hal-hal yang sederhana sekali, tetapi itu adalah yang sangat fundamental dalam kehidupan, bukan hanya prajurit Angkatan Darat, tapi kehidupan kita sebagai manusia. Mami, ada sedikit. Sahabat-sahabat saya semua yang sangat saya sayangi, Dicek Tiis 58 maupun di seluruh Indonesia selalu utamakan keluarga dan kesehatan.
suami ada di rumah, saya ingin semua persib, bila suaminya ada di rumah, maka persibnya juga ada di rumah. Yang tinggalnya berjauhan, segera berpikir untuk memilih prioritasnya. Apakah memprioritaskan atau mengutamakan keluarga, sehingga seperti yang disampaikan Bapak Pembina Utama tadi, komitmen keluarga utuh, keluarga sehat, keluarga bahagia, maka prajurit Angkatan Darat akan lebih fokus dalam berkarya, dalam bekerja. Saya berharap kita semua, anggota Persib Kartika Chandra Kirana, mengutamakan keluarga, memprioritaskan keluarga dan kesehatan. Terima kasih. Oke, jadi kami berdua mengucapkan selamat atas kelulusan rekan-rekan semua dari pendidikan reguler ke-58 ini. Ini hanya pelengkap saja, tetapi tanggung jawab dari masing-masing untuk memperdalam lagi semua teori yang diperlukan di spesialisasi masing-masing. Ya. Saya mohon maaf tidak bisa hadir sama istri saya karena memang situasi. Kami dari Jogja, saat ini ada di Korem Jogja, menutup ini sehingga tidak ada hambatan dalam hal kurikulum dan timetable yang sudah dibuat oleh Komandan Sesko. Saya mohon maaf karena pakai kacamata, karena mata kiri saya ada trouble, tapi jika kalau dilihat tanpa kacamata nggak pantas. Dan istri saya pun mohon maaf masih menggunakan masker karena ya dalam suasana seperti ini, dan istri saya sendiri pernah sakit berat di masa lalu sehingga memang harus ekstra dalam melindungi diri terhadap virus karena imunitasnya agak kurang dibandingin mereka-mereka yang belum pernah kena masalah kesehatan yang dialami istri saya. Jadi bukan kita pengen sok-sokan ini, saya pengen kacamata, istri saya pengen pakai masker, enggak, karena memang situasi kondisi kesehatan kami. Skep jabatan Letnan Kolonel masih belum keluar, sedang kita bahas. Jadi rekan-rekan semua setelah selesai pendidikan ini cuti dulu, cuti seperti biasa. Wah, tepuk tangan ya. Cuti Aspers ada di sini nggak ya? Aspers. Kalau ada coba dijawab. Mereka tuh dapat cuti nggak sebenarnya? Atau besok mau langsung dinas saja nih Aspers? Ada, Pak. Ya. Mereka dapat cuti nggak ini, Mas Heri? Ada Bapak, dapat cuti Bapak. Berapa lama? Selamat pagi Bapak, cuti pendidikan dilaksanakan sesuai dengan norma Bapak. Selama ini dilaksanakan selama 1 minggu. 1 minggu. Nah, coba contoh Aspers ini. Masih olahraga, jadi betapa kebutuhan olahraga itu. Ya Bapak, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Justru supaya tahu, adik-adik supaya tahu kebutuhan olahraga itu kebutuhan yang utama dan harus dilakukan tiap hari. Contoh Aspers nih. Badannya masih kayak Superman ini. Ya. 55 Pak. Terus liburnya 1 minggu. Ya, libur 1 minggu Pak untuk libur pendidikan. Kemudian setelah itu mereka masih masuk ke satuan masing-masing sesuai arahan Bapak demikian tadi. Ya, untuk libur saya kasih 2 minggu, jangan 1 minggu. Biar cukup untuk ketemu anak-anak di rumah masing-masing ya. Ya Bapak, menyesuaikan. Surat perintahnya disesuaikan. Jadi 2 minggu terhitung mulai besok
Jadi 2 minggu setelah besok baru lapor ke satuan masing-masing dulu. Sementara itu mudah-mudahan skep jabatan letkol akan segera keluar, tidak lama lagi, ya. Dan ini semua yang mendasari saya untuk secara resmi menutup pendidikan reguler ke-58 Sesko Angkatan Darat. Selamat atas prestasi belajar semuanya dan selamat bertugas dimanapun rekan-rekan sekalian kemudian bertugas. For foreign students, have a safe flight. If you want to remain a couple of weeks for sightseeing, more than welcome. Go around Bandung, or if you have time, go to Bali or anywhere in Jogja in the pretext of attending Army CGSC. So no one knows back home that you're already out of school. What they know is you're still at school, so you have a 2 week extra to actually look around the country. It's beautiful. Ya, oke. Terima kasih Mas Kurnia. Bisa dilanjutkan.